teman-teman, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang beberapa ciri orang yang susah bayar hutang. Saya kira bahwa teman-teman yang khususnya di dunia konveksi atau dimanapun ya bisnisnya pernah mengalami hutang dan pernah mengalami juga dihutangi, menjadi orang yang berhutang atau orang yang dihutangi, ya bisa jadi debitur atau jadi kreditur. Nah, dalam pengalamannya, dalam perjalanannya, mungkin teman-teman juga pernah merasakan ada orang yang berhutang kepada kita, baik itu bisnis atau perorangan, tapi susah sekali membayar hutangnya. Nah, ternyata saya kumpulkan ciri-cirinya. Ini ada beberapa ciri. Memang tema kali ini seperti candaan, tapi memang ini betul-betul terjadi berdasarkan pengalaman sahabat semuanya. Nah, beberapa ciri tersebut saya rangkum, ada 7. Apa saja 7 tersebut? Namun sebetulnya sahabat bisa terjadi dan bisa saja punya pengalaman lain. Bisa ditambahkan di kolom komen di bawah ini pengalaman sahabat semua tentang terkait hutang piutang tersebut. Baik, saya sebutkan ya yang satu persatu. Yang pertama, ciri orang yang susah atau tidak mau membayar hutang adalah yaitu tiba-tiba hilang. Ajaib, tiba-tiba menghilang nih sahabat semua. Susah dihubungi, ditelepon tidak diangkat, kemudian juga di WA tidak dibalas, bahkan kadang-kadang pura-pura tidak mau membuka WA kita atau diganti statusnya dari biru, biasanya ini menjadi abu semuanya. Nah, jadi intinya bahwa jika orang yang berhutang kepada kita itu masih mau mengangkat telepon, masih mau berkomunikasi, itu tanda-tandanya masih ada kesempatan untuk kita untuk akan menerima pembayaran tersebut. Itu jadi kadang-kadang tiba-tiba hilang, nggak tahu kenapa, nggak tahu kemana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jika orang yang berhutang tersebut tidak mau membayar hutangnya dan ada di dalam satu grup, di dalam WA atau grup yang lain, nah itu kadang-kadang tidak mau membalas komen kita, kadang-kadang menjadi jarang komen dia itu. Nah, biasanya mungkin rada-rada sungkan atau rada-rada malu terhadap kita, apalagi apabila kita sering muncul. Nah, mereka otomatis agak ngelelep, biasanya seperti itu sahabat. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu apabila kita perhatikan di medsos, kadang-kadang dia itu bersikap seperti orang bijak, mengungkapkan, mengupload kata-kata yang bijak tentang sesuatu, atau bahkan menyangkut-nyangkut hal-hal yang sifatnya religi, kebijakan-kebijakan itu untuk apa? Untuk menjadi alibi apabila diketahui oleh orang lain bahwa dirinya seperti itu ya. Ketiga. Kemudian yang keempat, apabila di darat nih pernah kejadian orang yang tidak mau membayar hutang itu apabila ketemu dengan kita berpapasan itu pura-pura tidak lihat atau pura-pura tidak kenal. Seperti itu kan, mungkin sahabat pernah mengalami seperti itu. Kita jalan berpapasan di gang atau di mana, nah dia tidak mau melihat, pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak melihat, mungkin malu atau apa, padahal kita tidak akan apa-apa kan, biasa-biasa saja seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ini agak tindakannya lebih parah. Kadang-kadang dia mencari-cari kesalahan yang dihutangi. Misalnya seorang yang dihutanginya itu adalah pernah mengirim barang, biasanya barangnya disebut jelek lah, barang yang tidak sesuai lah, barang yang tidak sempurna, atau mengecewakan produknya, seperti itu. Biasanya seperti itu, mencari alibi terhadap kekurangan dari orang yang dihutangi tersebut. Kemudian yang keenam, nah ini lebih parah juga, lucu kadang-kadang. Dia itu lebih galak dari orang yang dihutangi. Di saat ditagih, dia itu lebih galak dari orang yang menagihnya. Mungkin marah, mungkin apalah seperti itu. Pernah kan? Pernah mengalami seperti itu. Itu yang keenam. Nah, yang ketujuh, cirinya itu orang yang dihutangi itu yang tidak mau bayar, tentunya itu kadang-kadang suka mencari kesalahan kemudian menjatuhkan di hadapan orang lain, mungkin disebabkan keburukan. Kemudian juga apa sih manfaatnya saya mengupload tentang ini, bahwa
tentunya kita harus pandai-pandai mencari solusi. Artinya mengantisipasi kejadian tersebut. Bagaimana mekanisme barang kita, produk kita tetap bisa dikirim walaupun belum bayar, tapi ada satu mekanisme untuk menjaga-jaga. Mungkin membuat kesepakatan, mungkin membuat jaminan kan gitu ya. Ditahan jaminannya. Kemudian juga semacam harus ada kesepakatan, surat tertulis, bukti tertulis, sehingga bisa diselesaikan ke depannya di saat ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga kita perlu mengingatkan mereka, walaupun seperti tadi ada 7 cirinya, tapi kewajiban kita mengingatkan, karena mereka yang berhutang kepada kita intinya tetap akan menjadi hutang hingga nanti di hari akhir, sahabat semua. Kasihan juga kan mereka menjadi beban nanti di hari akhir. Kewajiban kita mengingatkan, bukan hanya sekedar ingin kembali hak kita, tapi selain itu juga kita mengingatkan mereka terhadap kewajibannya agar tidak menjadi beban di hari kelak. Kemudian juga mungkin yang salah satu langkah yang cukup baik juga yaitu mengikhlaskan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita, kemudian juga pahala mereka yang berhutang kepada kita yang tidak mau itu menjadi tabungan untuk kita di hari kelak. Dan yang terakhir mungkin kita doakan agar orang-orang yang berhutang dan susah membayar kepada kita dibukakan hatinya untuk bisa bersegera membayar hutang-hutangnya. Karena apa? Karena untuk di bidang usaha seperti kita itu akan mengganggu sekali cash flow perusahaan kita. Seperti itu, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, diberi kemudahan di dalam berbisnis dan berurusan. Kemudian juga mereka yang diberikan kepercayaan berhutang kepada kita diberikan kemudahan, diberikan jalan, sehingga mereka bisa membayar dan menunaikan kewajibannya. Itu pelajarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam video yang lain sebagai inspirasi. Terima kasih.